Selanjutnya sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Bapak dan Kakak narasumber nih. Kepada Bapak Nikolas Agung dan Kak Kaleb kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasanya dari teman-teman semua, peserta umum dan teman-teman dari SMA Loyola Semarang. Nah, sebelumnya perkenalkan diri, nama kakak, panggilnya kita kakak aja ya, supaya eh, lebih nyaman, lebih akrab buat teman-teman semuanya. Dan di sini kita berdua gitu ya. Nama kakak Nikolas Agung, dan di sini kakak merupakan alumni juga dari Universitas Kristen Maranatha dan kemarin ambil jurusan psikologi. Nah, kali ini kakak juga nggak sendiri karena Kak Niko itu akan bersama dengan Kak Kaleb. Mungkin boleh Kaleb perkenalkan diri juga. Oke, halo selamat sore semuanya teman-teman. Perkenalkan nama kakak, kakak Leb. Di sini kakak juga berperan sebagai Duta Maranatha yang juga sekaligus adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha. Salam kenal semuanya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu teman-teman, kayaknya kita langsung aja ya untuk mendengarkan materi dari Maranatha. Semoga selama 30 menit ini materi yang kita paparkan dapat membantu teman-teman semuanya juga supaya lebih mengenal Universitas Kristen Maranatha lebih jauh lagi ya. Nah, untuk sesi yang pertama akan dibawakan oleh Kak Kaleb. Nah, nanti silakan Kak Kaleb langsung menyerahkan ke materinya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Niko. Oke, di sini kakak mungkin akan coba share screen teman-teman semua. Nah, mungkin sudah terlihat di layar teman-teman semua ya. Oke, nah di sini kakak mau memperkenalkan dan membawakan sharing kakak mengenai Maranatha nih. Nah, di sini mungkin kita bakal ngobrolnya dengan tenang aja teman-teman, gak usah tegang banget karena di sini juga kakak juga mau relax buat teman-teman karena kita juga mau sharing tentang Maranatha, gimana sih gambarannya kuliah di Maranatha. Oke. Nah, kakak mulai lanjut. Nah, ini perkenalan, ini adalah kakak gitu kan, Kakak Leb. Kakak merupakan salah seorang mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha yang mengambil Fakultas Bisnis juga program studi manajemen di Maranatha. Nah, kita mulai nih teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kakak mengunjungi sekolah-sekolah lain, ketika kakak ngobrol-ngobrol sama siswa-siswa dari sekolah-sekolah lain, dari alumni-alumni juga, dari mahasiswa baru juga, gitu. Kakak tanya sih, gitu kan, kira-kira ketika kalian memilih untuk berkuliah dan memilih tempat universitas atau perguruan tinggi, kira-kira apa sih yang jadi bahan pertimbangannya? Nah, jawaban dari mereka ketika kakak sudah merekapnya, gitu kan, jawabannya adalah kira-kira paling tinggi itu 4 adalah, bukan kira-kira ya teman-teman, ada 4 jawaban tertinggi. Yang pertama adalah fasilitasnya, yang kedua ada beasiswanya, yang ketiga ada alumninya, yang keempat ada dosen-dosennya. Nah, di sini pas banget kakak mau ngebahas di keempat ini di Maranatha gitu kan teman-teman. Oke, nah pertama nih tentang spesialitasnya dari Maranatha apa sih teman-teman? Nah, yang pertama lokasi Universitas Kristen Maranatha itu benar-benar sangat strategis teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Bandung, masuk lewat tol Paster, teman-teman langsung bakal tinggal belok kiri, itu langsung nyampe di Universitas Kristen Maranatha gitu. Nah, yang keduanya juga kita punya alumni yang sudah tersebar di seluruh perusahaan startup di nasional maupun multinasional. Ya, yang ketiganya dosen berkualitas yang memiliki pengalaman langsung dalam dunia profesional. Jadi ilmu yang diberikan oleh para dosen-dosen yang mengajar di Universitas Kristen Maranatha ini bukan cuma ilmu yang kosongan gitu teman-teman istilahnya. Nah, yang ini juga ilmu yang diberikan adalah ilmu yang benar-benar berbobot karena beliau-beliau ini juga pengalaman dalam hal bidang tersebut. Yang keempat, sistem pembayaran biaya masuk dan biaya kuliah yang sangat fleksibel gitu teman-teman. Banyak banget nanti pilihan cara pembayaran biayanya teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, yang kelima ada fasilitas kampus Maranatha yang sangat lengkap dan juga modern. Yang keenam ada unit kegiatan mahasiswa yang mendukung pengembangan soft skill kalian juga hard skill kalian. Nah, yang ketujuh ada berbagai organisasi kerohanian mahasiswa yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini mungkin kakak bakal sharing sedikit sebentar tentang mengenai kenapa kakak akhirnya bisa bergabung di Maranatha gitu teman-teman. Nah, dulu waktu kakak SMA, kakak juga bukan berasal dari Bandung gitu kan. Kakak berasal dari satu daerah juga di Jawa Barat, yang dimana kakak juga ber-SMA di SMA negeri teman-teman. Nah, di SMA negeri ini ketika kelas 12 teman-teman, kakak tuh benar-benar diarahin untuk masuk perguruan tinggi negeri. Tapi dalam hati kakak nggak mau masuk perguruan tinggi negeri. Bukan karena perguruan tinggi jelek, itu salah banget, nggak juga gitu teman-teman. Karena memang
dari awal kakak niatnya udah pengen masuk ke Maranatha. Kenapa kak sampai sengotot itu pengen masuk Maranatha gitu kan? Nah, ini tuh berpatok pada keluarga kakak, sepupu-sepupu kakak itu semuanya sudah menjadi orang-orang yang sangat luar biasa bagi kakak. Keluarga kakak ada yang jadi dokter, dan itu lulusan dari Maranatha dan sekarang lagi berperang menghadapi pandemi ini ya. Terus yang kedua, ya, saudara kakak, sepupu kakak ada yang bekerja di kantor pajak, yang bonus akhir tahunnya sampai keliling Eropa, teman-teman. Yang ketiga, ada yang buka bisnis restoran sendiri yang sudah terkenal dan di-review di mana-mana, teman-teman. Bahkan sampai masuk review YouTube-nya Next Carlos. Yang keempat, yang banyak lagi keluarga kakak benar-benar ada yang sampai kuliah psikologi S2 di Jerman, ada yang sambil kerja juga, dan benar-benar itu adalah sosok-sosok keluarga yang dekat dengan kakak, yang bisa kakak lihat secara langsung gimana hasil dari pendidikannya di Maranatha. Nah, itu mungkin secara singkat kenapa kakak akhirnya memutuskan untuk fix gitu di Maranatha aja, nggak mau di tempat yang lain gitu. Nah, kayak kakak lanjut lagi tentang kampus tour. Nah, mungkin di sini kita akan kampus tour keliling-keliling sebentar, tapi secara virtual, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa ada gambaran gimana sih kuliah di Maranatha. Oke. This is the city of the creators. Bandung. One of the largest cities in Indonesia, a creative city which has generated millions of innovations. Here, young men and women were born. They who made a breakthrough and are pride of Indonesia. We are here to shape the young men and women to unleash their potential. Maranatha Christian University. Since 1965, we serve and educate young generation to have a vision and inspire others. Here, we make sure to have a complete supportive system to strengthen and support the learning process and atmosphere for the young generations to create great stories. With 9 faculties and 28 study programs, we instill value, build character, to create positive impact to the world. We continue to establish national and international relationships in academic and industrial field, in research and comparative studies to ensure you to have the best learning experience here. In order to compete both nationally and internationally, we need exceptional human resources, and Maranatha Christian University is determined to produce exceptional graduates with character and integrity
and who strive for creativity and excellence. We choose to inspire the world and to inspire you so that you can inspire others. Oke teman-teman, itu adalah sebagian teaser kecil, intip-intip tentang bagaimana si Maranatha itu. Nah, mungkin di sini kakak mau ngasih tahu tentang fasilitasnya secara singkat aja teman-teman. Yang mungkin kalian udah lihat juga tadi di video tadi. Yang kakak bakal jelasin dari yang paling kiri ke kanan ya teman-teman. Yang kiri ini adalah auditorium. Auditorium ini kita pakai sebagai wisuda, juga tempat wisuda, juga tempat penerimaan mahasiswa baru. Nah, sebelah kanannya adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha yang sudah terakreditasi paripurna, yang sudah akreditasinya paling tinggi. Yang sebelah kanannya lagi ada food court Maranatha atau teman-teman yang kenal dengan kantin. Nah, sebelahnya ada perpustakaan teman-teman. Nah, yang sebelahnya lagi ada rumah sakit yang punyanya Maranatha, Unggul Karsa Medika, ada di Bandung juga. Yang sebelah kanannya lagi adalah fasilitas yang paling baru dari Maranatha, yaitu Sport Center. Di sini benar-benar fasilitas olahraga yang cukup lengkap dan sangat lengkap menurut kakak malah. Di sini kalian bisa berolahraga dengan kesenangan kalian gitu teman-teman. Oke, kakak lanjut lagi. Ini adalah alumni-alumni Maranatha, beberapa alumni Maranatha dari sekian ribuan Maranatha. Di sini ada Kak Sylvia, ada Kak Danela, ada Kak Kevin Liliana, ada Kak Ryan Niko, ada Kak Deki, ada Kak Raisa, ada Kak Paulus. Nah, alumni-alumni ini ada di bagian entertainer, entrepreneur, ada yang bekerja di perusahaan startup dan perusahaan-perusahaan besar lainnya gitu teman-teman. Oke, kakak lanjut lagi. Ini adalah kerjasama yang dibangun oleh Maranatha dengan universitas dalam negeri dan luar negeri, juga dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia dan di luar negeri juga, teman-teman. Oke, kakak lanjut lagi. Ini juga kerjasama Maranatha dengan bank-bank yang ada di Indonesia, dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia juga, teman-teman. Oke, kakak lanjut lagi. Tentang dosen dan seluruh tenaga pengajar, benar-benar di Maranatha ini, dosen-dosen itu benar-benar berkualitas banget teman-teman. Nah, mungkin dosen yang paling berdampak saat ini mungkin yang teman-teman kenal juga gitu, mungkin hasil penelitiannya yang kemarin di pandemi yang lagi naik-naiknya ini adalah ada namanya plasma darah konvalesen. Nah, itu merupakan hasil penelitian dari Dr. Monica Raharjo, teman-teman, salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Maranatha. Nah, itu benar-benar beliau sangatlah luar biasa, dosen yang luar biasa gitu, teman-teman. Oke, kakak lanjut lagi. Bosan belajar terus dengan segala ilmu-ilmu yang kita bisa dapat gitu kan. Kita juga bisa mengasah soft skill dan hard skill kita dengan unit kegiatan yang mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa yang di Maranatha yang benar-benar bisa kalian pilih banyak banget gitu kan. Ini ada misalkan dari olahraga, ada dari bela diri, ada basket, futsal dan segala macamnya. Juga ada yang misalkan dari seni gitu kan, ada paduan suara juga, ada fotografi, dan benar-benar teman-teman masih bisa pilih berbagai kegiatan lainnya gitu. Oke, kakak lanjut lagi tentang jurusan yang ada di Maranatha. Di sini ada 9 fakultas dan 28 program studi. Kakak jelaskan masing-masing dari mereka, gitu kan. Yang pertama ada Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran ini akreditasinya sudah A, yang kita tempuh program studinya ada S1 Pendidikan Dokter. Nah, ini benar-benar luar biasa banget. Tadi juga Dr. Monica Raharjo adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran. Jadi mungkin teman-teman yang berminat di bagian Fakultas Kedokteran atau di bagian kesehatan tadi, boleh mencoba didaftarkan dirinya ke Fakultas Kedokteran Maranatha gitu kan. Nah, yang kedua ada Fakultas Teknik, ada S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, dan S1 Sistem Komputer. Fakultas selanjutnya ada Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi ini program studinya ada S1 Psikologi, ada Magister Psikologi Profesi, dan Magister Psikologi Sains. Nah, untuk yang keempat ada Fakultas Bahasa dan Budaya, ada D3 Bahasa Mandarin, ada S1 Sastra Inggris, ada S1 Sastra Jepang, dan S1 Sastra China. Nah, yang selanjutnya Fakultas Bisnis ini yang sudah terakreditasi unggul, juga sedang mengejar akreditasi internasional. Ada S1 Akuntansi, S1 Manajemen, ada Magister Manajemen, ada Magister Akuntansi. Nah, ini juga selanjutnya adalah fakultas yang ada di Maranatha juga. Lanjutannya ada Fakultas Seni Rupa dan Desain, ada D3 Seni Rupa dan Desain, ada S1 Seni Rupa Murni, ada S1 Desain Interior, ada S1 Desain Komunikasi Visual, atau yang mungkin teman-teman pernah dengar namanya DKV. Nah, itu adalah desain komunikasi visual, teman-teman.
Ada juga S1 arsitektur. Nah, untuk Fakultas Teknologi Informasi kita juga ada, yaitu ada S1 Teknologi Informatika, ada S1 Sistem Informasi Bisnis, ada Magister Ilmu Komputer. Yang ke-8 juga ada Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum ada S1 Hukum. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang hukum bisnis juga gitu kan, dan juga kita di Fakultas Hukum ini memiliki ruang simulasi sidang terbaik di Jawa Barat yang sudah diakui oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi ketika kalian sudah lulus dari Fakultas Hukum nanti, kalian masuk ruang sidang yang asli, jadi kalian tidak merasa asing lagi karena sudah pernah dicoba di simulasi sidang itu. Oke, yang terakhir ada Fakultas Kedokteran Gigi. Itu adalah Fakultas S1 Pendidikan Dokter Gigi, di mana nanti teman-teman yang berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi ini ada berkesempatan berpraktek di Rumah Sakit Gigi dan Mulutnya Maranatha gitu, teman-teman. Nah, mungkin dari sesi kakak tentang dari tadi awal sampai sekarang 9 fakultas dan 28 program studi ini, kakak mungkin cukupkan di sini dulu. Nanti kita bakal lanjut ke sesi 2 yang akan dibawakan oleh Kaniko. Mungkin Kaniko, apakah aku perlu stop share? Nggak usah, oke. Mungkin boleh Kaniko langsung lanjutin aja ya. Oke, terima kasih banyak Kaleb buat penjelasannya. Semoga teman-teman jelas ya jurusan-jurusan dan kenapa Kaleb pilih Maranatha gitu ya. Nah, tapi selanjutnya di sini kakak bakal menjelaskan juga program-program khusus, dan ini hanya ada satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau kalian nyari benefit kayak gini itu cuma ada di Maranatha, dan kalian harus daftarnya sampai maksimal tanggal 30 September. Tapi sebelum itu kakak mau menjelaskan ke teman-teman semuanya bahwa kita akan mencoba membandingkan nih ya benefit apa aja sih kalau misalnya kalian itu daftar di kampus lain dan daftar di Maranatha. Nah, di sini sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Maranatha ke teman-teman yang memang sudah kuliah di kampus lain dan juga ada yang di Maranatha. Nah, kita bagi jadi 3 kampus dari kampus Maranatha ya teman-teman. Jadi ada kampus A, kampus B, kampus C, dan kampus Maranatha. Jadi kalau misalnya nih teman-teman masuk kampus A, benefit yang didapatkan itu adalah potongan biaya masuk dan dilihat dari hasil tes. Dan cicilannya juga dilihat dari kondisi kalian nantinya pada saat kalian sudah daftar di kampus A. Nah, anggaplah teman-teman semua di sini masuk manajemen ya. Berarti total beasiswa yang sudah dipotong gitu ya untuk masuk manajemen itu 42 juta nih gitu. Itu yang sudah dipotong harga finalnya kalau kalian sudah keterima beasiswa maksimal. Nah, kalau kampus B itu benefitnya apa? Kampus B itu benefitnya adalah potongan biaya 100% dan kalian juga dapat dicicil 0% nih gitu ya. Nah, biaya yang harus dikeluarkan sudah termasuk beasiswa itu 12 juta nih kalau misalnya kalian anggaplah keterimanya 100%. Nah, kemudian kampus C itu potongan prestasi hingga 100%. Dan itu kalau kalian rankingnya atau memiliki prestasi di bidang akademik. Nah, anggaplah teman-teman di sini ranking, berarti total setelah dipotong beasiswa 100% itu adalah 28 juta. Nah, kalau di Maranatha itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, di Maranatha itu justru benefitnya ada banyak banget ya. Pertama, kalian dapatin potongan 30 juta, dapat dicicil hingga 9 kali, mendapatkan complimentary bond eksklusif, dan privilege khusus sebagai mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Anggaplah juga kalian keterima beasiswa 30 juta, jadinya kalian cukup bayar 14.725.000 dan dapatkan semua keuntungan itu. Nah, tapi selanjutnya kita akan melihat juga nih biaya masuk di Maranatha itu terdiri dari apa aja sih? Nah, biaya masuk Maranatha terdiri dari biaya pengumuman wajib, biaya semester 1, biaya praktikum, biaya pelayanan kesehatan mahasiswa, biaya pengenalan kampus, dan jasa alma mater. Nah, kalau misalnya kita breakdown ya sama-sama, nah ini ada normal price sama special price. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, biasanya normal price itu ketika kalian daftar ke Maranatha itu sudah di tahun depan ya. Jadi semakin lama berarti semakin normal nih harga-harganya ya yang ada di seluruh jurusan atau program studi yang ada di Maranatha. Nah, tapi kalau kalian bayarnya sekarang gitu ya, atau misalnya daftarnya sekarang, kalian bisa mendapatkan kesempatan beasiswa 30 juta dan itu di biaya pengumuman wajib ya. Jadi sisanya tetap sama. Jadi kalau di total itu 14.725.000. Sorry, itu ada kesalahan ya. Jadi itu bisa dicicil sebanyak 9 kali. Jadi orang tua juga akan ngerasa ringan untuk apa ya istilahnya tuh membayar biaya perkuliahan teman-teman semuanya. Nah, tapi di sini kakak akan share screen ya untuk materi tentang program apa sih yang tadi kakak bilang itu satu-satunya di Indonesia. Nah, programnya itu adalah BTS Priority.
Nah, ini ya, beberapa teman-teman kalian dari Loyola itu sudah daftar. Mungkin ada teman-teman yang udah hadir juga di sini ya, yang kemarin udah daftar di BTS Priority. Nah, program khusus BTS Priority ini hanya berlaku sampai 30 September, teman-teman. Nah, tapi keuntungannya tuh apa aja sih? Keuntungannya luar biasa banyak, dan ini kakak jamin akan dilaksanakan semua, dan juga kalian akan dapetin semua benefit itu ketika kalian masuk ke Maranatha. Ya, benefitnya ada apa aja? Pertama, kalau misalnya teman-teman masuk ke Maranatha, itu benefitnya pertama mendapatkan potongan fix 30 juta, bukan hingga 30 juta ya. Jadi fix 30 juta untuk seluruh program studi. Ya, nanti kakak akan tunjukkan biayanya seperti apa. Terus dapetin free voucher pendaftaran, dan itu nanti teman-teman nggak usah perlu melampirkan biaya formulir. Terus kalian mendapatkan VVIP box senilai 500.000. Nah, VVIP box itu seperti apa sih gitu ya? Nah, mungkin di sini kakak coba matikan virtual background dulu ya, supaya mungkin boxnya bisa kelihatan. Jadi buat teman-teman, ini ada contoh kalau misalnya masuk ke Maranatha. Tahun kemarin beberapa siswa kakak kelas kalian dari Loyola itu pasti dapat yang namanya box complementary eksklusif. Nah, box complementary eksklusif itu kayak gini. Nah, ini adalah box yang isinya itu senilai 250.000. Nah, box eksklusif ini itu namanya box of dreams, karena tahun kemarin itu temanya kita tentang mimpi. Jadi kalau misalnya dibuka, nah kita unboxing ya. Jadi kapan lagi kita unboxing pada saat sesi presentasi. Nah, di sini ada quote rektor tentang mimpi kalian. Jadi langsung nih dibuat sama rektor kita, dan di dalamnya ada apa aja sih gitu ya. Di dalamnya kita nanti akan memberikan teman-teman tumbler Starbucks seperti ini. Ini didesain khusus untuk kalian di angkatan kalian masing-masing. Jadi kalian dapat tumbler Starbucks, kemudian kalian dapat juga masker. Karena ini tahun kemarin temanya juga tentang COVID ya. Jadi starter kit COVID kita kasih semua. Jadi ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Terus juga ada alat makan gitu ya. Jadi alat makannya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi kita ada cutlery set. Jadi kalau misalnya kalian ke resto, kalian bawa alat makan sendiri biar lebih steril. Sama ada juga time capsule seperti ini. Nah, jadi time capsule ini kenapa? Karena tujuannya mimpi ya. Jadi kita pengen kalian nulis mimpi kalian selama 4 tahun di Maranatha, dan kalian baru buka ini nanti setelah 4 tahun setelah lulus dari Maranatha. Nah, itu adalah gambaran boxnya. Tapi yang kakak bilang tadi, kalau misalnya teman-teman daftarnya di BTS Priority, itu senilai 500.000 dan pastinya berbeda ya dengan teman-teman yang lain yang nggak ikut BTS Priority gitu. Jadi selain box eksklusif, nah ini yang paling unik nih di Maranatha, dan pasti kalian nggak akan nemuin di kampus lain, yaitu program Staycation with Maranatha, dan kalian kita akan ajak liburan langsung ke Bandung ya. Kita akan bekerja sama dengan hotel juga, dan semuanya dibiayai sama Maranatha. Misal, kalian kita kasih biaya untuk pulang pergi ke Bandung 800.000 misalnya ya. Nah, kalau misalnya harga tiketnya 1 juta misalnya ya, berarti kalian tinggal melengkapi kekurangannya 200.000 untuk tiket kalian pulang pergi. Karena kita cuma budgetin tertentu. Tapi sisanya setelah di Bandung, makan, kemudian transportasi, penginapan, itu semuanya di cover sama Maranatha. Jadi kalian tinggal bawa baju aja. Selama 3 hari 2 malam kita liburan di Bandung, kulineran Bandung gitu ya. Untuk teman-teman mengenal Maranatha juga, dan kota tempat nanti kalian kuliah. Dan itu akan ada benar-benar terlaksana di tahun ini ya teman-teman. Jadi karena kemarin ada kabar gembira juga ya bahwa kasus COVID rate-nya juga udah mulai turun. Kita berdoa semoga menjelang pelaksanaan staycation ini kita udah bisa dapetin itu semua ya. Nah, jadi buat teman-teman ini satu-satunya nih. Jadi kalau ada kampus lain yang mengadakan hal serupa, berarti kita Maranatha pelopornya. Karena pasti kan nggak nemu nih yang kayak gini ya. Terus ada sit-in program, kalian bisa kuliah selama 3 kali dalam 1 tahun. Buat yang kepo nih ya, Kak mau coba dong kuliah psikologi kayak gimana gitu ya. Nah, boleh 3 kali dalam setahun gitu ya sebelum kalian kuliah. Kos-kosan servis, kita bantu kalian untuk cari kosan sesuai dengan harga budget kalian untuk ngekos, dan juga fasilitas yang kalian ingin dapatkan seperti apa. Dan free fasilitas, free mentor, kesempatan magang di Direktorat Marketing dan Admisi. Jadi banyak banget benefit yang kalian dapatkan di BTS Priority ini, dan memang kuotanya terbatas ya. Jadi persyaratannya juga cukup gampang loh teman-teman, karena ini programnya khusus banget.
Yang paling penting adalah nilai rata-rata rapot kalian kelas 10 dan kelas 11 itu wajib di atas KKM sekolah. Berarti di atas KKM Loyola atau teman-teman dari sekolah lain ya. Dan nanti teman-teman boleh menghubungi Kak Kaleb atau misalnya Kak Niko juga nggak apa-apa untuk meminta nomor tiket ya. Nomor tiket yang nanti nomor tiket itu sudah pasti kalian terdaftar dan pasti akan mendapatkan beasiswa 30 juta pada saat pengumuman nanti gitu ya. Nah, terus kalian juga harus daftar di join.maranatha.edu terlebih dahulu, baru memasukkan nomor tiketnya. Nah, nanti buat teman-teman yang masuk FK, FKG, dan psikologi, itu wajib ikut yang namanya psikotes ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut psikotes, itu wajib banget, karena ini yang menjadi bahan penilaian kita untuk FK, FKG, dan psikologi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang daftarnya non-FK, FKG, dan psikologi, itu menggunakan rapot full semuanya ya. Dan nanti paling ada beberapa jurusan yang teman-teman di sini itu lebih memakai apa ya istilahnya portofolio gitu ya, portofolio seperti gambar dan lain-lainnya. Jadi itu udah pasti dapat beasiswa fix 30 juta. Tapi kalau misalnya FKG dan psikologi baru bisa dapat ketika kalian lulus psikotesnya. Dan kalau misalnya teman-teman yang rata-ratanya di bawah KKM, di mana Kak? Kalian masih ada kesempatan dan tenang aja, kita akan tanya ke teman-teman semuanya apakah kalian punya beasiswa prestasi non akademik. Kalau ada, kita akan tawarkan teman-teman ke beasiswa non akademik lewat jalur BTS. Jadi kesempatan kalian dapat 30 juta akan tetap ada. Nah, selanjutnya pendaftaran sampai 30 September dan akan ditutup ketika BTS Priority ini kuotanya udah penuh. Nah, sekedar informasi teman-teman, kuota untuk BTS Priority itu hanya 250 orang. Sedangkan yang sudah daftar itu sudah ada 260 orang ya. Jadi beberapa orang itu sudah masuk waiting list nih. Dan tinggal menunggu aja siapa yang fix mau masuk Maranatha gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar gitu ya, boleh langsung daftar aja gitu ya. Yang penting nanti kita akan coba pertimbangkan juga untuk teman-teman kita menambah kuota BTS Priority ini gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau daftar boleh langsung kontak kakak ataupun Kak Kaleb nanti, nomor kontaknya akan kita share juga ya. Nah nanti kalau teman-teman ada yang mau daftar di PTN itu akan ada pengembalian dana asalkan teman-teman masuk di ITB, IPB, UI, UGM, dan UNER ya. Jadi teman-teman harus masuk di 5 perguruan tinggi itu baru kita kembalikan, tapi akan ada penarikan biaya sebanyak 5 juta untuk program studi non FK dan 25 juta untuk FK dan FKG, sisanya baru dikembalikan gitu ya. Jadi untuk gambaran biayanya seperti apa ya? Jadi misal nih teman-teman, kalau mau masuk kedokteran dari 307 juta nih ya, dipotong 30 juta jadi 277 juta. Teknik sipil dari 40 jutaan jadi 10 jutaan ya teman-teman. Teknik elektro juga sama. Teknik industri dari 42 juta jadi 12 juta. Kemudian ada sistem komputer juga sama. Psikologi nih dari 53 jadi 23 juta. D3 Mandarin ya 33 juta jadi 3 juta aja. Dan ini semuanya bisa dicicil sebanyak 9 kali ya teman-teman. Jadi orang tua sangat dimudahkan banget untuk membayar biaya perkuliahan teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah semuanya dapat benefit yang tadi kakak bilang. Terus sastra Inggris, sastra Jepang, dan sastra China tetap sama ya, dari 36 juta jadi 6 jutaan. Kemudian akuntansi dan manajemen sama 44.725.000 gitu ya, jadi 14 jutaan. D3 seni rupa desain fashion, terus DKV interior sama ya, dari 45-an juta jadi 15 jutaan. Seni rupa murni dari 39 jadi 9 juta. Arsitektur 53 jadi 23 juta, kemudian teknik informatika, sistem informasi juga sama ya, kalau dipotong seperti ini. Terus hukum dari 38 juta jadi 8 jutaan, dan kedokteran gigi. Ya, ini yang menjadi salah satu keunggulan dari kita yang kita bisa kasih hanya sampai tanggal 30 September. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak ikut program BTS ini karena benefit yang kalian dapatkan itu justru banyak banget gitu ya. Justru kita dari Maranatha ingin memberikan sesuatu buat teman-teman yang sudah masuk dan mempercayakan Maranatha untuk menempuh pendidikannya dengan fasilitas terbaik yang bisa kita kasih untuk teman-teman semuanya. Jadi kapan lagi nih teman-teman masuk kampus tapi benefitnya udah banyak banget yang bisa kalian dapatin. Dan yang paling penting adalah benefit yang tadi kakak bilang itu nggak cuma itu. Ya, justru ada hal-hal yang kalian nggak bisa tahu karena ini bersifat surprise. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar di BTS Priority, siap-siap Maranatha akan banyak kasih kejutan khusus untuk teman-teman yang daftar di BTS Priority. Karena kita anggapnya buat teman-teman yang sudah fix masuk Maranatha itu adalah tim loyalisnya Maranatha, gitu ya. Jadi
kalian pasti sudah percaya banget sama Maranatha, dan kita juga percaya dan mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah percaya sama Maranatha gitu ya. Jadi itu yang menjadi salah satu gambaran buat teman-teman semuanya untuk program BTS ini. Nah, selanjutnya mungkin Kak Caleb juga akan menunjukkan nomor kontaknya gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau boleh langsung kontak Kakak gitu ya buat informasi-informasi lebih dalam lagi tentang Maranatha gitu ya. Nanti Kak Caleb akan kirimkan di kolom chat juga gitu ya. Dan di sini juga Kakak akan sharing juga gitu ya. Di sini Kakak itu adalah alumni juga loh dari psikologi Maranatha, dan di sini Kakak juga mau sharing yang penting juga. Kalau tadi Kak Caleb itu adalah tim loyalisnya Maranatha ya. Jadi dia udah fix mau masuk Maranatha dari awal. Kalau Kakak itu enggak. Masuk Maranatha itu terpaksa. Ya, kok terpaksanya yang dikasih tahu ya, benar-benar terpaksa loh teman-teman ya. Jadi masuk kuliah itu benar-benar males-malesan waktu itu ya, tapi bukan itu yang mau Kakak highlight ya. Kakak mau cerita bahwa di sini Kakak juga dulu PTN fighter banget. Dari kelas 10 Kakak sudah mau masuk jurusan psikologi. Nah, dari kelas 10 udah mulai berjuang untuk SNMPTN ya supaya lulus, dan akhirnya SNMPTN tiba nggak lulus ya. Dan itu nangis banget. Kenapa? Karena usahanya tuh udah keras banget dari awal, dan menurut Kakak dan Kakak tuh paling nggak suka juga karena waktu itu ada teman Kakak yang rankingnya di bawah justru keterima ya lewat jalur SNMPTN. Nah, dari situ Kakak masih berjuang untuk ikut SBMPTN dan akhirnya gagal juga. Nah, akhirnya Kakak nggak mau ambil gap year untuk nunggu lagi SBMPTN tahun berikutnya. Nah, tapi Kakak di sini lebih ya udah masuk Maranatha, itu pun terpaksa banget ya. Tapi setelah Kakak masuk Maranatha, inilah yang Kakak mau sharing ke teman-teman semuanya. Jadi Kakak sekarang jadi alumni yang sangat bangga menjadi alumninya Maranatha. Kenapa? Karena Maranatha tuh menjamin banget sama yang namanya kemampuan soft skill ya. Karena gini, mungkin ini adalah jalan Tuhan Kakak dikasih kuliah di Maranatha ya. Jadi kayak Tuhan emang sengaja nggak ngasih jalan Kakak di negeri untuk Kakak tuh bertumbuhnya di Maranatha. Kenapa kayak gitu? Karena Kakak dulu nggak pernah bisa namanya public speaking kayak gini ya. Jadi dulu itu Kakak pemalu banget, dan Kakak itu benar-benar yang nggak bisa banget ngomong di depan orang. Jadi bahkan guru-guru aja udah nggak percaya tuh kalau misalnya kayak Kakak presentasi dan lain-lain ya. Tapi begitu di Maranatha, Kakak tuh nggak tahu kenapa bisa benar-benar bisa jadi MC universitas, MC wedding gitu ya, dan itu istilahnya kaget gitu, kok Kakak bisa seperti ini ya, dan bahkan Kakak bisa bikin kaget guru BK gitu ya, loh kok kamu bisa presentasi, kenapa kamu kemarin diem-diem aja. Nah, itu Kakak belajar dari mana? Dari Maranatha. Dan akhirnya setelah Kakak punya soft skill yang ternyata Kakak bisa gitu ya, dan ternyata itu terpendam banget dan dikeluarkannya pas di Maranatha, Kakak setiap presentasi ke sekolah-sekolah itu pasti akan ngomong kayak gini. Setiap teman-teman semua di sini itu Kakak anggap seperti berlian ya. Yang namanya berlian mau ditempatin dimanapun akan tetap jadi berlian. Yang bikin berlian itu lebih berharga dibandingkan berlian yang lain itu adalah diri kalian sendiri. Jadi bukan faktor universitas yang bikin kalian tuh lebih berharga di mata orang ataupun biasa aja. Justru yang membuat diri kalian berharga itu adalah diri kalian sendiri. Kakak kuliah di Maranatha bisa jadi MC dan dipercaya sama orang gitu ya, itu dari mana? Bukan dari Maranatha juga, tapi Kakak juga belajar untuk mengembangkan diri Kakak lebih baik lagi. Makanya mau kuliah dimanapun yang namanya berlian tetap jadi berlian kalian gitu ya. Jadi istilahnya jangan menganggap bahwa universitas negeri itu selalu lebih bagus daripada universitas swasta. Itu salah. Karena semua universitas itu bagus ya. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semuanya rata sama bagusnya tergantung dari kaliannya. Gitu ya. Dan yang paling penting adalah jangan menganggap semua kegagalan kalian masuk ke PTN itu gagal. Itu jadi kegagalan dalam hidup kalian. Itu yang Kakak akhirnya tersadar setelah Kakak lulus dari Maranatha. Gitu ya. Karena Kakak orangnya suka refleksi juga. Jadi ternyata ini ya yang bisa di-sharingkan ke teman-teman semuanya tentang bagaimana sih Maranatha membangun kualitas manusianya, dan ini bukan cuma tentang mengenalkan Maranatha aja ke teman-teman semuanya, tapi di sini Maranatha lebih banyak pengen sharing ke teman-teman semua bahwa Caleb, Kakak gitu ya itu juga punya
banyak hal yang bisa dikembangin gitu ya. Nah, Kaleb aja sekarang ada di tim kakak sekarang ya. Jadi kakak ngajarin banyak banget nih ke Kaleb kalau misalnya nanti public speaking kayak gini, jadi MC kayak gini. Jadi nanti Kaleb tuh punya banyak banget soft skill yang justru bisa dijual nanti pada saat kalian lulus dan interview di perusahaan gitu. Dan yang paling penting, kakak selama waktu itu kerja sempat 1 tahun di Jakarta ya teman-teman, itu nggak pernah tuh ditanya yang namanya universitas kamu apa, terus akreditasinya apa, dan IPK-nya berapa. Yang ditanya itu adalah pada saat kalian kuliah gitu ya, kalian ngapain aja sih? Dan kakak waktu itu nyeritain bahwa kakak jadi duta Maranatha, ikut senat mahasiswa, dan bisa jadi MC, itu yang bisa menjual. Kenapa? Karena waktu itu kakak bergabung dengan 15 orang yang interview di hari itu, dan perusahaan hanya menerima 3 ya. Dan salah satunya yang diterima adalah kakak. Berarti kakak itu bersaing juga dengan universitas-universitas lain, dan kakak membuktikan loh bahwa kakak dari swasta dan kakak bisa gitu ya. Jadi itu yang bisa kita kasih motivasi buat teman-teman semuanya, bahwa Maranatha itu bisa menjadi salah satu pilihan terbaik buat teman-teman semuanya. Nah, buat kalian boleh yang mau tanya-tanya ke kita juga boleh banget ya, kan bisa isi di kolom chat juga, dan nanti Kak Kaleb akan tunjukkan juga nomor pribadi ya, nomor pribadi juga untuk teman-teman bisa konsultasi dan daftar langsung juga ke Kak Kaleb. Oke, nah ya seperti itu ya, kalian boleh screenshot dan boleh langsung konsultasi, karena kita akan kasih ke teman-teman semuanya itu sebanyak 15 kuota. Nah, 15 kuota itu sudah terpakai 3 ya sama teman-teman dari Loyola, jadi tersisa 12 kuota lagi untuk teman-teman bergabung di BTS Priority ini. Nah, buat teman-teman, karena waktunya juga sudah terbatas, kita serahkan lagi ke MC, dan juga mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Wah, terima kasih banyak atas penyampaian materinya yang sungguh luar biasa dari Kak Kaleb dan juga Kak Nicholas Agung nih. Terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin sedikit izin untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan tadi. Untuk Kak Kaleb sendiri itu dari bisnis dan manajemen Maranatha, sekarang menjadi duta Maranatha. Dan mengapa kuliah di Maranatha nih? Tadi sudah disampaikan bahwa lokasi Maranatha sendiri itu sangat strategis. Alumninya tersebar di seluruh perusahaan startup nasional maupun internasional, dosen berkualitas yang memiliki pengalaman langsung dalam dunia profesional, sistem pembayaran biaya masuk dan biaya kuliah sangat fleksibel, dan dikatakan bahwa Kak Kaleb sendiri itu keluarganya Maranatha loyalis nih. Udah banyak banget nih, tadi dari kedokteran, dari psikologi, terus juga ada perpajakan dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin tadi sudah dipaparkan juga tentang kampus tour, fasilitasnya juga banyak sekali, ada auditorium, rumah sakit gigi, food court, perpustakaan, rumah sakit yang dari Maranatha sendiri sudah dibangun, kemudian untuk sport center yang merupakan fasilitas terbaru dan sangat lengkap nih. Nah, kemudian alumni-alumninya sendiri juga tersebar nih dari orang-orang yang sangat prestatif dan juga jago berbisnis nih, dari Kak Sylvia, Kak Kelvin, Kak Rian, Kak Deki, dan lain-lainnya gitu. Kerjasamanya juga dengan banyak perusahaan dan bank-bank. Mungkin tadi dari yang plasma covalences, itu penemuan dari Dr. Monica Rajo, tadi dipaparkan oleh Kak Kaleb, dan ada banyak unit kegiatan di Maranatha sendiri, yang mungkin tadi sudah dipaparkan, dan juga Maranatha sendiri terdiri dari 9 fakultas dan 28 program studi, mulai dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Bahasa dan Budaya, kemudian ada Fakultas Bisnis yang sedang mengejar akreditasi internasional nih teman-teman. Kemudian ada juga Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum yang memiliki ruang sidang terbaik se-Jawa Barat dan diakui oleh Mahkamah Agung, dan ada Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, untuk Fakultas Kedokteran yang tadi itu setelah terakreditasi A juga teman-teman. Nah, untuk kampusnya sendiri itu terdiri dari 3 kampus teman-teman. Ada kampus A, kampus B, dan kampus C dengan benefitnya masing-masing. Untuk ada juga program BTS Priority yang juga banyak benefit yang bisa diambil, yang sudah dikatakan oleh Kak Nicholas tadi. Nah, dari BTS Priority ini juga memberikan benefit, mendapatkan potongan fix 30 juta, mendapatkan VVIP box, smart program, staycation with Maranatha, stay-in program 3 kali, kemudian khususan service dan free fasilitas yang ada di Maranatha. Dan tentunya dengan syarat juga ya teman-teman, harus lebih dari KKM atau harus lulus dari KKM masing-masing sekolah ini.
Dan tadi juga diceritakan bahwa dari Kak Nicholas sendiri itu sebenarnya itu bukan mau dimasuk di Maranatha nih. Sebenarnya itu mau dari negeri. Nah mungkin dari teman-teman yang awalnya itu mau masuk negeri juga, nih mungkin ada kepikiran nih, Maranatha sebenarnya itu ya bagus nih, udah banyak lulusan-lulusan yang keren di sini. Contohnya dari sini Kak Caleb dan juga Kak Nicholas yang menjadi duta Maranatha sebelumnya. Nah mungkin itu kesimpulan dari yang bisa disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu seksi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman peserta bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Nah mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya nih, teman-teman peserta bertanya, mungkin saya sebagai moderator izin untuk mengawal ya Kak Nicholas dan Kak Caleb. Baik, mungkin dari Maranatha sendiri itu bisa double degree atau tidak ya Kak? Misalnya dari jurusan satu dengan jurusan lainnya mungkin, atau ada fasilitas lainnya gitu dari Maranatha sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk double degree kita belum ada, kita hanya baru sampai dengan program kerjasama dengan universitas luar negeri, tapi bukan dalam konteks bisa double degree jurusan A dengan jurusan B, lulusnya bisa bersamaan. Tapi kita ada program seperti di fashion design, kita ada program 3+1, 3 tahun kuliah D3 di Maranatha, dapetin gelar S1 lewat 2 universitas, itu ada Keimyung University Korea Selatan dan juga The Montfort University UK. Nah itu dapetin gelar S1 dari fashion design, atau dari program D3 Mandarin juga bisa 3+1 juga, 3 tahun kuliah di Maranatha, 1 tahun dapat gelar S1 dari luar negeri di Hefei Normal University Taiwan. Kemudian juga ada program juga 3+2 di teknik sipil, 3 tahun kuliah di Maranatha dapetin gelar magister S2 di Cheng Kung University Taiwan gitu, untuk dapetin gelar magister teknik sipil. Jadi untuk sekarang memang belum ada nih program double degree di Maranatha. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin bisa memberikan insight nih bagi teman-teman. Mungkin ada banyak nih dari D3 yang lain itu juga memang kalau misalnya mau mengambil itu bisa digabungkan gitu seperti itu. Mungkin ini lanjut ke pertanyaan dari peserta. Halo Kak, mau tanya apakah ada jurusan farmasi estetik dan apa jurusan yang paling dinikmati di Maranatha ya Kak? Mungkin jurusan favorit nih. Sebelumnya terima kasih Kak. Mungkin mohon diulang sekali lagi boleh? Baik, izin untuk mengulang. Halo Kak, mau tanya, apakah ada jurusan farmasi estetik di Maranatha dan apa jurusan yang paling favorit nih di Maranatha Kak? Terima kasih. Oke, ya jadi kalau untuk jurusan farmasi estetik itu belum ada gitu ya, tapi kalau misalnya kita di bidang kesehatan itu hanya ada di Fakultas Kedokteran Gigi, dan sebenarnya kalau kesehatan jiwa ada di psikologi. Tapi kalau misalnya untuk jurusan favorit, itu yang tadi Kakak bilang, yang paling pertama itu Fakultas Kedokteran, karena kita hanya menerima 250, tapi setiap tahunnya justru kita menerima sampai 275 orang. Berarti kita cuma nambah 25 orang lagi yang tersisa gitu ya. Kemudian Fakultas Kedokteran Gigi, psikologi yang kedua, dan yang ketiga itu Fakultas Kedokteran Gigi serta Fakultas Bisnis gitu ya, terutama di bidang manajemen. Sama yang untuk jurusan lain itu ada di desain komunikasi visual, itu juga cukup banyak yang meminati karena kita punya berbagai macam keunggulan gitu. Jadi untuk top 3-nya kita ada kedokteran, psikologi dan kedokteran gigi, tapi yang keempatnya itu ada manajemen, dan yang kelima itu ada DKV, sastra China dan sastra Jepang. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin lanjut ke pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan sebelumnya, pertanyaan selanjutnya untuk Fakultas Kedokteran, tempat koasnya di RS apa ya Kak? Oke, ya kalau untuk kedokteran itu nanti praktek utamanya itu di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Jadi kenapa kita nggak di rumah sakit punya kita sendiri, di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika? Karena Rumah Sakit Unggul Karsa Medika itu baru berdiri 2 tahun kemarin. Jadi untuk menjadi rumah sakit pendidikan itu ya, rumah sakit itu harus memiliki akreditasi A.
ya. Sedangkan kalau misalnya di rumah sakitnya Maranatha itu akreditasinya masih C. Kenapa? Karena rumah sakitnya baru berdiri, jadi memang baru melakukan kegiatan praktek itu masih sedikit dibandingkan rumah sakit yang lainnya. Jadi nanti ke depannya kita akan terus melakukan pembenahan dalam akreditasi rumah sakit yang nantinya bisa berganti dari rumah sakit Immanuel menjadi rumah sakitnya Maranatha. Tapi itu yang menjadikan akreditasi Maranatha A itu karena kita udah punya rumah sakit, gitu ya. Itu untuk rumah sakitnya seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari peserta bila ada pertanyaan kembali bisa di chat di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Ini ada di atasnya beasiswa untuk FK maksimal berapa? Itu kalau untuk beasiswa FK itu maksimalnya hanya 30 juta ya buat Elisa. Jadi karena beasiswa maksimal untuk di Maranatha itu sampai 30 juta. Jadi dari 307 juta jadi 277 juta. Itu bisa dicicil sebanyak 9 kali gitu. Jadi makanya kenapa memang masuk ke dokter itu biasanya paling favorit juga karena beberapa mahasiswa itu sudah daftarnya bahkan dari awal-awal gitu ya. Jadi kenapa? Karena kedokteran itu tuh biayanya mahal, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih ngandelin masuk universitas negeri dulu itu nggak apa-apa. Tapi resikonya ketika nanti kalian baru daftar pada saat pengumuman SNMPTN, itu berarti beasiswanya udah bukan 30 juta lagi, tapi 15 juta. Itu pun termasuk di universitas-universitas swasta lain yang mungkin ada fakultas kedokterannya. Jadi memang harus punya backup plan yang sangat jelas juga untuk teman-teman memilih universitas gitu. Jangan sampai kalian salah langkah dan justru kalian bisa konsultasi langsung juga dengan orang tua supaya kalian bisa dapetin informasi dan juga kepastian juga untuk nanti teman-teman berkuliah. Pokoknya boleh mau nunggu tahun depan asalkan juga udah yakin bakal lulus, dan tentunya kakak sih selalu berharapnya teman-teman lulus ya kayak kakak, tapi lebih dari itu karena kakak punya pengalaman juga di PTN gitu ya, kakak juga pesannya harus punya backup plan supaya biar teman-teman bisa dapetin informasi lebih dalam lagi, dan tentunya orang tua jadi nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya di awal. Kalau dicicil kan lebih mudah ya teman-teman per bulan seperti itu. Baik Kak, semoga menjawab untuk yang pertanyaan tentang beasiswa tadi di FK. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh benefit ini tentang mungkin yang beasiswa tadi, apakah hanya tertuju pada fresh graduate atau yang baru saja lulus dari Loyola, atau memang jika gap year dan ingin mendaftar di Maranatha, apakah tetap bisa mendapatkan benefit khusus seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya untuk benefit gitu ya, itu yang BTS hanya memang untuk fresh graduate kelas 12 yang saat ini masih kelas 12 ya. Tapi buat teman-teman yang yang sempat gap year mau masuk Maranatha tetap bisa dapetin potongan 30 juta, tapi tidak bisa mendapatkan benefit BTS gitu ya, karena teman-teman bisa ikut lewat jalur akademik ya, prestasi akademik dengan menggunakan rapot, tapi memang benefitnya hingga 30 juta, bukan fix 30 juta. Kalau BTS itu kan fix ya 30 juta, tapi kalau misalnya beasiswa prestasi akademik itu hingga 30 juta, dilihat dari nilai rapot teman-teman semuanya. Semakin tinggi nilai rapot, semakin tinggi juga kesempatan dapat beasiswa 30 juta. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Kak Nicholas. Mungkin dari teman-teman kembali, bila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman peserta nih untuk bertanya, saya izin bertanya kembali Kak sebagai moderator. Mungkin apakah jika memang ini dari teman-teman peserta nih yang SMA kelas 12 dari jurusan IPA ingin mendaftar ke prodi atau jurusan di yang IPS gitu, misalnya di ilmu-ilmu bisnis gitu, padahal dari IPA nih dari itunya. Nah, apakah tetap bisa untuk mendaftar, dan begitu pula sebaliknya gitu, apakah yang dari IPS bisa mendaftar ke jurusan-jurusan yang IPA gitu? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih Kak.
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya teman-teman dari IPA itu bisa masuk di seluruh jurusan yang ada di Maranatha, gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya untuk teman-teman IPS, gitu ya, mungkin teman-teman IPS memang tidak bisa untuk masuk di Fakultas Kedokteran Gigi, Teknik Sipil, Teknik Elektro dan Arsitektur aja yang nggak bisa karena jurusan-jurusan IPS itu memang tidak bisa untuk masuk di 5 program studi tersebut. Tapi buat teman-teman IPA gitu ya mau masuk bisnis itu boleh banget gitu ya masuk ke jurusan DKV misalnya ataupun bisnis manajemen kayak gitu itu bisa gitu karena kita tidak ada batasan untuk teman-teman IPA gitu. Mungkin kan perbedaannya kalau di negeri ada perbedaan saintek dan sosum ya. Nah, tapi kalau misalnya di Maranatha itu tidak ada gitu termasuk psikologinya karena memang mungkin yang menjadi pembeda saintek dan sosum itu lebih ke nanti pembelajaran kalian selama di perkuliahan gitu ya. Kalau fokusnya di saintek berarti kalian akan lebih fokusnya di bidang-bidang keilmuan yang bidangnya klinis ataupun yang berkaitan dengan bidang sains gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di sosum pasti kalian akan lebih fokus di lebih ke sosial dan juga humaniora ya. Tapi kalau misalnya jurusan-jurusan di Maranatha terutama juga di universitas-universitas swasta yang lain juga mungkin sama gitu ya. Kita tidak ada pembedaan antara saintek dan sosum karena kita akan belajar secara detail materi yang nanti akan kita persiapkan untuk siap terjun nanti pada saat ke dunia kerja nantinya karena itu berlaku juga waktu kakak kuliah di psikologi juga gitu ya, tidak ada perbedaan antara psikologi saintek dan sosum gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman yang memang ingin lintas jurusan gitu, seperti itu. Mungkin ini dari teman-teman kalau misalnya ingin bertanya kembali bisa untuk bertanya di kolom chat seperti itu. Nah, mungkin izin untuk melanjutkan pertanyaan. Apakah dari Maranatha sendiri itu sudah ada kerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri, Kak? Mungkin seperti itu. Ya, kalau untuk kerjasama, kita juga sudah banyak kerjasama di luar negeri, baik itu luar negeri dan dalam negeri juga. Seperti contohnya The Montfort University UK ini kita baru kerjasama juga, itu untuk fashion design yang tadi gitu ya. Kemudian ada Keimyung University Korea, terus ada program student exchange juga nanti di Oita University Jepang, kemudian ada di Hebei Normal University, terus Guangzhou juga ada juga untuk program yang nanti S2 mau ke S3 gitu ya di Radboud University Netherlands. Kemudian juga kita ada program kerjasama seperti program kerjasama 3+2 di Chengkung University Taiwan gitu ya. Jadi memang kalau untuk universitas luar negeri kita memang fokusnya memang paling banyak sekarang kita masih ke Asia dulu ya, di Malaysia, kemudian di China, dan juga Taiwan, serta Korea Selatan dan Jepang. Tapi kalau misalnya untuk yang di Eropa, mungkin kita masih di Radboud University dan juga di The Montfort University UK, dan itu adalah bentuk kerjasama yang bentuknya student exchange atau program lulusan dari D3 ke S1 ataupun dari S1 ke S2 gitu ya, atau program seperti winter camp dan summer camp. Tapi kalau misalnya untuk program-program kerjasama di dalam negeri itu lebih ke arah program kampus merdeka. Jadi ada beberapa program-program seperti Caleb juga ini salah satunya ikut program kampus merdeka juga gitu, kerjasama dengan universitas-universitas di dalam negeri juga seperti itu. Baik Kak, mungkin terima kasih atas jawabannya. Mungkin juga bisa memberikan insight baru nih bagi teman-teman. Dan mungkin saya sampaikan sekali lagi, bila memang ada pertanyaan, bisa untuk disampaikan ya teman-teman melalui room chat, dan nanti akan disampaikan kepada narasumber seperti itu. Nah mungkin kalau izin untuk melanjutkan pertanyaan kembali, Kak. Jadi dari Maranatha sendiri itu sudah banyak fasilitas yang diberikan seperti tadi yang beasiswa-beasiswa itu, dan juga banyak sekali gitu. Nah mungkin dari Maranatha sendiri itu dari mungkin adakah asrama di Maranatha sendiri, Kak, selain kos-kosan servis tadi?
Kalau untuk asrama kita belum punya, tapi mungkin ke depannya kita akan mencoba untuk ngajuin gitu ya untuk asrama. Tapi sampai saat ini sih kita belum ada apa ya istilahnya asrama, karena memang biasanya mayoritas itu mahasiswa-mahasiswa lebih milih kosan di Bandung, karena mungkin selain aksesnya lebih apa istilahnya longgar, kemudian juga apa istilahnya lingkungannya juga lebih apa ya dekat juga kemana-mana, ke mall, ke tempat wisata juga dekat, terus dari sisi lingkungannya juga mendukung untuk pertemanan juga lebih luas lagi. Itu biasanya kita ada di kos-kosan sih, karena di Maranatha itu depan belakang samping kanan kiri itu kosan, wilayah-wilayah kosan. Jadi ada yang mau di seberangnya atau mau di samping Maranatha atau mau yang nyebrang dikit terus jalan ke dalam ke daerah yang makanan-makanan itu bisa gitu ya. Jadi kita memang nggak akan jauh-jauh juga kos-kosannya, karena cukup 5-10 menit jalan kaki udah pasti nyampe ke Maranatha. Baik Kak, mungkin itu ya teman-teman kalau misalnya mau dengar cerita-cerita nih tadi di kos, mengapa kok lebih memilih kos gitu? Karena memang lebih banyak dipilih gitu. Nah mungkin ini ada pertanyaan, mungkin izin melanjutkan pertanyaan kembali. Bagaimana cara mendapatkan online scholarship competition atau OSC seperti itu Pak? Oh iya, jadi kalau misalnya untuk OSC itu nanti daftarnya di website OSC-nya gitu ya, sesuai dengan alur pendaftaran yang ada di website OSC gitu ya. Jadi nanti harus daftar dulu dan mengumpulkan semua berkas-berkasnya juga di websitenya OSC, karena nanti akan ada beberapa seleksi yang dilakukan oleh pihak OSC dan juga Maranatha. Biasanya nanti ada apa namanya kegiatan seperti wawancara, itu wawancara disediakan oleh pihak Maranatha gitu ya, tapi nanti untuk kayak ada tes online dan lain-lainnya itu sesuai dengan standar dari OSC-nya gitu, supaya jadinya lebih ke administratifnya gitu ya. Jadi Maranatha tinggal mendapatkan hasil seleksinya dari pihak OSC-nya gitu, seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk OSC seperti itu ya teman-teman. Kok barangkali ada yang tadi belum terpikir, oh OSC seperti ini ternyata. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tadi dikatakan bahwa jika memang nilai rata-rata rapot yang kelas 10 dan kelas 11 tidak memenuhi KKM, mungkin bisa itu ya ada program beasiswa yang non akademik seperti itu. Nah mungkin selain itu apakah ada jalur lain Kak untuk itu? Oke, kalau misalnya untuk apa namanya teman-teman yang mungkin nilainya di bawah KKM dan ada prestasi non akademik dan lain-lain, beasiswanya kita lebih ke arah situ aja ya. Jadi buat teman-teman kita ada beasiswa namanya beasiswa Maranatha Peduli juga, tapi beasiswa itu berdasarkan dari nilai raport juga, yang penting di atas KKM, tapi itu beasiswa 100% hingga lulus. Nah, beasiswa 100% hingga lulus ini tidak berlaku untuk jurusan kedokteran, kedokteran gigi, psikologi, dan fakultas seni rupa dan desain. Tapi itu diperuntukkan teman-teman mungkin yang di sini memiliki kekurangan secara finansial untuk berkuliah, baru bisa ikut di Maranatha Peduli ini, karena seleksinya akan lebih ketat. Kita juga akan survei juga, dan nanti buat teman-teman juga kita ada program beasiswa mitra gereja dan sekolah. Jadi kita akan ada beasiswa itu di mana syaratnya hanya menggunakan nilai rapot, dan teman-teman juga cukup mendapatkan kerjasama juga dari sekolah dan Maranatha gitu. Tinggal memilih, karena nanti kalau teman-teman dari Loyola itu biasanya dapat potongan 15 juta, tapi kalau misalnya dari BPK penabur itu 20 juta gitu, karena satu yayasan. Nah, terus buat teman-teman di sini juga ada beasiswa OSC tadi, beasiswa Medcom gitu ya. Tadi apa namanya untuk Medcom sendiri itu biasanya teman-teman akan dapetin yang beasiswa 100% hingga lulus, dan juga ada ketentuannya gitu ya. Jadi ada ketentuan mengenai apa istilahnya jurusan-jurusan yang dibuka pada saat nanti kalian itu daftar ke OSC Medcom seperti itu. Karena alur pendaftarannya teman-teman juga mungkin kakak coba ulangin ya, karena ini kakak ada datanya. Yang pertama
teman-teman itu buka dulu OSC medcom.id, kemudian kalian harus cermati dan pahami juga profil dari perguruan tinggi swasta termasuk Maranatha yang kalian tuju gitu ya. Kemudian kalian isi pendaftaran, itu pilih menunya mau S1 yang S1 dan isi formulir diisi lengkap dan daftar OSC. Nanti kalian cek email untuk verifikasi akun untuk beasiswa S1 dan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Twitter beasiswa OSC dan juga share informasi tentang OSC Medcom di Twitter juga. Dan nanti teman-teman juga bisa mendaftar lewat Tokopedia juga gitu ya, mengaksesnya lewat Tokopedia. Nah, itu semuanya teman-teman bisa dapatkan informasinya ketika teman-teman itu nanti follow Instagramnya medcom.id gitu ya. Jadi informasinya ada di situ semua seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Apa ada semacam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk magang mahasiswa? Nah, untuk Ibu ya berarti ya di sini untuk kerjasama perusahaan juga kita ada sesuai dengan mungkin tapi nggak semuanya akan dijalani gitu ya di beberapa jurusan karena ada tergantung dengan fokus dari pendidikan di masing-masing jurusan. Misal kalau di teknik industri itu ada kerjasama juga dengan berbagai macam perusahaan seperti Mayora, kemudian Nutrifood, terus ada Orang Tua Group, Astra Internasional, Astra Honda, itu digunakan untuk praktek magang. Kemudian di teknik sipil juga ada praktek magang ke proyek-proyek pemerintah yang sekarang sedang berjalan. Misalnya kunjungan proyek ke pembangunan tol Cisumdawu ya. Cisumdawu itu tol dari Bandung ke Sukabumi. Kemudian juga ada seperti di psikologi juga ada kerjasama perusahaan seperti Ricis Factory, kemudian juga itu untuk human resource, ada juga beberapa kerjasama dengan sekolah untuk yang ambil nanti bidang pendidikan. Tapi juga ada beberapa program-program seperti magang di program studi manajemen, mungkin kalian juga bisa bantu yang manajemen untuk perusahaan dan kerjasamanya seperti apa? Baik, kalau memang untuk di program studi manajemen ini cukup banyak karena dosen-dosennya pun kan bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada gitu kan. Cukup banyak perusahaan-perusahaan yang disediakan oleh para dosen yang dibuka oleh program studinya, oleh prodinya. Salah satunya kemarin itu adalah di Bank BRI contohnya. Nah, kemarin itu memang ada kerjasama dengan Bank BRI, jadi kami memang meminta udah menjalin kerjasama dulu, mengirimkan MBU-nya. Juga sama memang kalau memang misalkan kan kita juga di sini ada program Kampus Merdeka yang mungkin tadi sudah disebutkan Kak Nicholas ini, memang Kampus Merdeka ini memberikan kebebasan bagi mahasiswanya untuk juga memilih magang sebagai salah satu aktivitas dalam perkuliahan. Nah, untuk memang kalau memang misalkan mahasiswanya memilih suatu perusahaan, memang bakal dipikirkan juga oleh prodinya perusahaan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, baru ketika telah disetujui oleh program studinya, oleh prodinya, maka mahasiswa tersebut bisa langsung ikut magang di perusahaan yang bersangkutan. Seperti itu Kak di kelas. Ya, baik, seperti itu. Mungkin Ibu kerjasama perusahaan juga, tapi biasanya program magang itu tergantung dari masing-masing program studi juga. Ada yang melakukan program studinya lebih ke praktek kerja lapangan, atau ada juga yang lebih ke melakukan praktikum yang berkaitan nantinya langsung ke dunia kerja. Itu nanti dilakukan oleh program studi masing-masing. Tapi biasanya kerjasama perusahaan juga itu tidak hanya terlibat dalam kegiatan magang, tapi juga ada kegiatan semacam lowongan kerja juga. Biasanya seperti PT Astra Internasional itu juga sering banget mengadakan rekrutmen khusus untuk mahasiswa Maranatha gitu ya, di tempat interview dan juga tempat psikotesnya juga langsung di Maranatha gitu ya. Jadi memang khusus untuk Maranatha semuanya. Kemudian juga ada Astra Honda, kemudian ada beberapa seperti PT Maspion, OCBC gitu ya, dan lain-lain itu melakukan proses rekrutmen langsung di Maranatha. Jadi memang kita ada kerjasama juga yang berkaitan juga dengan beasiswa, misalnya beasiswa BCA, beasiswa BNI gitu ya, atau PT Arigo gitu ya, itu PT Al-Rahmat, beasiswa Al-Rahmat biasanya. Nah, dan itu seperti kerjasama perusahaan yang memang sering kerjasama dengan Universitas Kristen Maranatha. Seperti itu, semoga menjawab ya Ibu ya.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Nicholas dan juga Kak Kaleb dan juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta sekalian. Semoga semua pertanyaan sudah terjawab ya untuk teman-teman peserta dan Bapak dan Ibu peserta. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah dari Kak Nicholas atau Kak Kaleb ada closing statement nih untuk teman-teman peserta sekalian yang ada di sesi kali ini? Silakan Kak. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Kami dari Maranatha juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari SMA Loyola Semarang, dan semoga kita bisa bertemu secara offline. Paling closing dari kami dari Maranatha, terkhusus buat teman-teman semuanya, intinya adalah kalian juga tetap harus mempunyai kemauan untuk kuliah, dan justru kalian juga harus mengembangkan dan bisa memilih universitas yang terbaik menurut kalian. Yang paling penting juga, kuliah jangan karena gengsi, karena kalau misalnya kuliah karena gengsi, teman-teman juga tidak bisa menjadi sesuatu, karena kalian tidak mendapatkan pesan dari kegiatan-kegiatan kalian selama berkuliah gitu ya. Dan yang paling penting yang tadi kakak sempat sampaikan ya, yang namanya berlian mau ditempatin dimanapun, berarti yang namanya kalian kuliah dimanapun akan tetap jadi berlian. Yang paling penting adalah di diri kalian sendiri. Kalian harus kuliah dari hati juga, dan kakak sudah melakukan itu, dan Kaleb juga sebenarnya sudah melakukan itu juga. Jadi itu pesan buat kita semua dari Maranatha. Semoga kita bisa ketemu teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di segala event yang ada di Maranatha nantinya. Kita akan share juga ke Loyola supaya teman-teman bisa mengikuti acara-acara luar biasa yang kita adakan untuk teman-teman semua dari SMA Loyola Semarang. Terima kasih banyak, sehat selalu buat kita semua, dan tetap jaga kesehatan. Stay safe buat teman-teman semuanya.